Assalamualaikum. Ya, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Silakan KM-nya siapa? Ya, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, Bu. Duduk siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kelasnya udah bersih belum? Udah bersih semua ya. Kalau ada sampah di kolong meja sok dibuang dulu. Tapi udah bersih semua ya. Temennya siapa yang nggak masuk hari ini? Ajeng kenapa? Izin. Ajeng izin. Oke. Ajeng aja ya. Ya, sip. Ini udah apa lagi ya? Ya udah, sebelum belajar kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Ada yang mau jadi dirijen? Ya, silakan ke depan. Teman-temannya yang lain boleh berdiri. Silakan duduk kembali. Kita bahas apa ya? Ekspresi ya. Oke. Ya, kemarin kita bahas kelainan sistem ekspresi pada manusia. Tadinya ini katanya ya. Pernah dengar nggak berita tentang obat sih? Nah, menyebabkan apa tuh? Kan pada anak kan kalau minum obat itu kan tiba-tiba sakit gagal ginjal ya. Kira-kira gagal ginjal apa? Ginjal akut atau kronis? Emang bedanya apa sih akut sama kronis? Kalau akut tiba-tiba, kalau akut tiba-tiba, kalau kronis tahap ya. Kalau kronis tuh biasanya dari penyakit sebelumnya dulu, kayak penyakit diabetes, dia penyakit kronisnya. Terus kalau ginjal akut dia tiba-tiba, pokoknya kemarin berita yang lagi viral dulu gitu pada anak-anak. Ini perbedaan dan gambarnya kemarin juga kita bahas ini ya. Ini untuk ginjal yang normal, ini akut, ini yang kronis. Nah, kita sebelumnya lihat video dulu ya. Itu tentang kelainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi di Sinar Info Makul. Video kali ini saya akan membahas
Nah, ekresi itu sendiri adalah proses penghilangan atau pengeluaran produk limbah metabolisme dan bahan-bahan tidak berguna lainnya dari tubuh suatu organisme. Organ-organ ekresi dalam tubuh kita diantaranya paru-paru, kulit, hati, dan ginjal. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida lewat respirasi, kemudian kulit mengeluarkan garam melalui keringat, dan ginjal mengeluarkan limbah nitrogen seperti urea, asam urat, dan amonia. Sedangkan hati berfungsi untuk memecah hemoglobin menjadi bilirubin. Berikut ini adalah beberapa jenis gangguan pada sistem ekresi. Yang pertama adalah nefritis. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah atau uremia, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu. Upaya penanganan nefritis adalah dengan proses cuci darah atau pencakokan ginjal. Yang kedua adalah batu ginjal. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvis realis, saluran ginjal atau anatomi. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air serta sering menahan kencing. Sedangkan upaya untuk mencegah terbentuknya batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari, membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal, serta tidak sering menahan kencing. Batu ginjal yang kecil dapat saja keluar melalui urin, tetapi seringkali menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Batu ginjal berukuran besar memerlukan operasi untuk mengeluarkannya. Yang ketiga, albuminuria. Albuminuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Mengonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan resiko kerusakannya. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Yang keempat adalah hematuria. Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Upaya pencegahan hematuria dapat dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil, membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dulu, serta banyak minum air putih. Ketika seseorang sakit hematuria, maka penanganan yang diberikan adalah dengan memberikan antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Yang kelima adalah diabetes insipidus. Penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi ini menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya penanganan penderita diabetes insipidus adalah dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Yang keenam adalah kanker ginjal. Merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang pembuluh dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat memengaruhi kerja organ lainnya jika kanker ini menyebar sehingga dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Yang ketujuh, jerawat. Jerawat atau akne vulgaris merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan
peradangan pada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Jerawat dapat timbul karena padanya menjaga kebersihan kulit, sehingga berpotensi terjadi penumbukan kotoran dan kulit mati. Faktor hormonal yang merangsang kelenjar minyak pada kulit, penggunaan kosmetik yang berlebihan, dan mengandung minyak dapat berpotensi menimbulkan pori-pori. Konsumsi makanan berlemak secara berlebihan juga dapat menimbulkan jerawat. Jerawat pada umumnya dapat muncul pada wajah, leher, atau punggung. Upaya pencegahannya dapat dilakukan adalah dengan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak, dan lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan serta menjaga aktivitas tubuh. Yang kedelapan, biar keringat. Biar keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Sel kulit mati, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan terjadinya biar keringat. Orang yang tinggal di daerah tropis dan lembab akan lebih mudah terkena biar keringat. Biasanya, anggota badan yang terkena biar keringat adalah leher, punggung, dan dada. Biar keringat dapat mengenai siapa saja, baik anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar, atau apabila kulit berkeringat, segera keringkan dengan tisu atau handuk. Apabila terkena biar keringat, maka dapat diobati dengan memberikan bedak atau salep yang dapat mengurangi rasa gatal. Nah, itu kira-kira beberapa penyakit atau gangguan yang terjadi. Itu kurang lebihnya tentang video kelainan dari sistem ekskresi pada manusia ya. Nah, jadi karena itu kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita dengan organ yang sehat. Jadi ketika organ kita sehat, ya kalian harus menjaganya gitu supaya nggak sakit gitu. Terutama pada ginjal ya. Caranya yang pertama dengan rajin olahraga supaya kita tetap bugar, tubuh kita tetap bugar. Lalu menjaga kadar gula dalam darah supaya tetap normal, menjaga berat badan tetap ideal, minum air putih kurang lebih 8 sampai 10 gelas per hari. Jadi nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak juga. Terus tidak merokok atau menghindari orang yang sedang merokok. Bukan orangnya, tetapi ketika orang itu lagi merokok gitu. Karena asapnya juga kan bisa merusak organ kan ya, terutama paru-paru. Lalu tidak mengkonsumsi obat dalam jangka panjang tanpa anjuran dokter. Ini juga kan salah satu dari berita kemarin gitu. Tidak ada anjuran dokter, langsung diminum aja obatnya. Akhirnya kena, ginjalnya kena gitu. Itu motivasi untuk hari ini. Untuk lebih memahami materi hari ini, kalian bisa buka barcode ini, ada bahan ajar, atau bisa dibuka Google Classroom-nya. Itu udah ada bahan ajarnya ya, gitu, tentang materi hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama kalian secara mandiri dan kelompok mampu memahami gangguan fungsi pada sistem ekskresi manusia setelah melihat video tentang kelainan ekskresi dengan teliti. Jadi maksud dari tujuan ini contohnya yang barusan kalian lihat di videonya. Jadi untuk setelah kalian melihat video itu diharapkan kalian memahami tentang kelainan ekspresi itu gitu. Yang kedua, peserta didik kalian secara mandiri dan kelompok mampu menjelaskan gangguan fungsi pada sistem ekskresi manusia setelah melihat video tentang kelainan ekskresi dengan benar. Jadi setelah kalian memahami video tadi, kalian juga mampu menjelaskan gitu, diharapkannya dari tujuan ini. Lalu kalian secara kritis mampu menganalisis gangguan fungsi pada sistem ekskresi manusia setelah melihat video kelainan ekskresi dengan benar. Jadi udah bisa memahami, bisa menjelaskan, nanti kalian juga diharapkan bisa menganalisis dari video tadi gitu. Berikutnya, peserta didik kalian secara mandiri dan kelompok mampu melaksanakan kegiatan pembuatan proyek pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada organ ekskresi dengan mengerjakan LKPD dengan kerjasama, secara kerjasama gitu, secara kelompok. Ini mungkin kalian udah pernah melaksanakannya di rumah mungkin ya, secara berkelompok
Kemudian kalian secara kelompok mampu mempraktekkan kegiatan pembuatan proyek pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada organ ekskresi dengan mengerjakan LKPD dengan kerjasama juga. Jadi setelah melaksanakan maksudnya tuh kalian mengambil atau menyiapkan alat bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan proyek poster. Kalau kemarin makan ya, itu kemarin kita udah melaksanakan, udah mempraktekkan juga, mungkin ada beberapa yang belum ya. Nah, ada juga yang terakhir, secara kelompok mampu mendesain hasil proyek melalui berbagai bentuk media setelah mengerjakan LKPD dengan kerjasama. Jadi setelah melaksanakan, setelah mempraktekkan, kalian bisa membuat desainnya gitu. Itu mungkin untuk tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk penilaiannya, Ibu akan menilai 3 penilaian, menilai sikap kalian dengan cara observasi dan angket. Jadi nanti di akhir akan mengerjakan angket kalian ya, mengisi angket. Untuk observasi nanti Ibu akan keliling siapa aja yang disiplin, siapa aja yang teliti, siapa aja yang kerjasama di kelompok itu gitu. Kemudian untuk pengetahuannya, Ibu akan nilai LKPD kalian, jadi jangan lupa dikerjakan. Sama nanti di akhir ada tes berupa pilihan ganda dan uraian gitu, yang berhubungan sama hari ini. Lalu yang terakhir keterampilan. Kalau keterampilan Ibu akan nilai unjuk kerja dan produknya. Unjuk kerja maksudnya ketika kalian presentasi, apakah bahasanya sopan, apakah percaya diri, dan apakah bahasanya bagus, dan lain-lain. Untuk produknya ya poster yang udah kalian buat, itu juga akan dinilai berupa keindahannya, kerapihannya, isinya, desainnya, dan lain-lain. Gitu. Untuk rubrik sama instrumennya terlampir, jadi tidak dimasukkan ke sini ya. Ya, kita masuk aja ke kegiatan inti, yaitu melanjutkan langkah PJBL kemarin. Kemarin kita udah bahas tentang PJBL itu apa ya, dan 6 langkah kan ya. Nah, langkah yang berikutnya yaitu memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Jadi silakan kalian lanjutkan tugas kalian yang belum sempat dikerjakan gitu. Sok buka kanvanya, buka posternya, apakah ada kendala gitu. Silakan, udah per kelompok duduknya ya. Oke, silakan boleh dimulai kerja kelompoknya. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6. Oke. Silakan boleh dibuka kanvanya, boleh dilanjutin tugasnya. Nanti kalau sudah boleh dikirim ke laptop ya. Ya,
tulis nanti aja. Harus tulis suratnya sekarang ya. Ada kendala kelompok ini? Enggak ya, enggak ada ya. Udah sampai mana? Udah selesai. Oke, kalau udah selesai jangan lupa Google Drive, di-upload ke Google Drive foto prosesnya sama posternya ke Instagram satu orang aja. Ya, siap. Oke. Untuk di tag bebas sih, nggak harus juga, nggak apa-apa. Ya. Kelompok ini ada kendala? Nggak ada. Nggak ada. Udah sampai mana? Sudah selesai. Udah selesai. Jangan lupa berarti foto prosesnya diupload ya. Diupload ke Google Drive sama posternya diupload ke Instagram. Satu orang aja. Ya, oke, sip. Kelompok ini ada kendala? Nggak ada. Ya, udah sampai mana? Udah selesai. Jangan lupa Google Drive, foto prosesnya diupload ke Google Drive ya. Ke Google Drive, terus posternya diupload ke Instagram. Nanti linknya masukin ke LKPD. Sip. Kelompok ini ada kendala? Tidak ada. Sejauh ini nggak ada. Nggak ada ya. Udah sampai mana? Ininya udah, cuman lagi itu materinya aja. Untuk materi lagi, ada lagi. Ibu kalau misalkan nanti presentasinya kita buat materi
materi ini boleh ya. Jadi tapi kita nanti ngeliat bacaannya, tapi nanti juga kita ngejelasin gitu. Jadi lihat nanti gitu. Ya boleh, boleh. Kasih Ibu. Sama-sama. Jangan lupa foto prosesnya di upload ya di Google Drive sama Instagram Google posternya. Drive masing-masing atau satu orang Satu aja? orang aja. Oh, satu orang. Sama posternya ke Instagram satu orang aja. Nanti nge-tag Ibu. Boleh kalau itu nggak dibebasin sih, boleh di tag boleh enggak. Posting ya Bu, bentuknya bukan story. Ya posting. Oke, Nanti linknya di copy paste ke LKPD. Ya sip. Oke, sama-sama. Kelompok ini ada kendala? Nggak ada. Nggak ada ya. Udah sampai mana? Udah selesai. Udah selesai. Jangan lupa berarti foto prosesnya upload ke Google Drive sama posternya di upload ke Instagram satu orang aja. Nanti linknya di copy paste ke apa? Ke LKPD. Ini udah belum ya? Belum ya? Ya sama-sama. Dikirim ke Ibunya berupa Iya, di linknya aja. Linknya aja nanti di copy paste poster ke LKPD, poster sama foto proses. Jadi kalau yang foto proses itu dia masukin upload ke Google Drive. Kalau yang poster nanti kalian posting ke IG, Instagram. Nanti linknya di copy paste ke LKPD. Ya, oke, nggak ada kendala ya ini. Udah selesai semua berarti ya? Udah ya? Oke. Kalau udah berarti kalian tinggal presentasi menguji hasil. Jadi setiap perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Ini tahap berikutnya. Jadi siapa yang udah siap? Kelompok 1 siap? Siap ya, perwakilan aja boleh, silakan. Kelompok 5 dulu boleh. Kamu yang bisa digunakan kata ini mau presentasi kamu sama sering Udah dikirim ya. Kelompok 5 jangan lupa yang tidak presentasi kalian berikan masukan atau pertanyaan ke temennya yang presentasi. Terus nanti yang duduk, temen kelompoknya yang duduk yang nggak ikut presentasi kalian catat apa aja masukannya, gitu ya. Ya, sambil presentasi juga kalian boleh sekalian ngerjain LKPD-nya juga ya. Ada di GC ya LKPD-nya. Silakan kelompok 5 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 5. Nama saya Naura Amarili Syafana dan saya Tikam Putri Utami akan menunjukkan hasil proyek yang telah kami buat. Jadi, apa sih itu ginjal kronik? Penyakit ginjal yang telah berlangsung lama secara bertahap dan menyebabkan gagal ginjal. Nah, gejalanya apa aja ya? Yang pertama, merasakan nyeri di daerah pinggang kiri. Yang kedua, mual dan muntah kurang lebih 2 minggu.
Yang ketiga, kencing batu. Dan yang terakhir, buang air besar sekali dalam sehari, berwarna kuning kecoklatan, konsistensi sedikit keras, dan tidak ada nyeri saat BAB. Ada juga loh penyebab ginjal kronik. Yang pertama yaitu hipertensi, yang kedua diabetes, yang ketiga kebiasaan merokok, yang keempat tidak mengkonsumsi minuman berenergi, dan yang kelima kualitas tidur yang buruk. Nah, pencegahan ginjal kronik yaitu dapat melakukan pengobatan hipertensi, pengendalian berat badan, peningkatan aktivitas fisik, penghentian merokok, dan pengendalian gula darah. Referensi. Kita dapat referensi itu dari Google Scholar. Dan kita mengeditnya ini di Canva. Kita mengedit sendiri, kita nggak pakai template. Udah, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada masukan dari kelompok yang lain? Ada yang mau ngasih saran? Ada yang mau ngasih saran? Oke, nggak ada. Berarti tadi LKPD-nya cukup yang minggu lalu ya masukannya ya? Ya, Ibu mau nanya, yang Google Scholar itu tahun berapa? Tahun sekitar 2019. 2019. Ingat nggak judulnya? Enggak ya. Yang itu? Nggak ingat juga yang nulis penelitiannya? Enggak ya. Ya udah, tapi tahun 2019. Ya. Oke, ya udah. Kalau nggak ada masukan ya udah, beri tepuk tangan untuk yang presentasi. Terima kasih. Ya oke, kalau gitu silakan boleh duduk lagi ke tempatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, lanjut. Siapa lagi yang mau presentasi? Kelompok berapa lagi? Kelompok 1 siap? Kelompok siapa yang mau? Ya, kelompok 3 boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3, saya Rahmanur Aulia Fitri. Saya Nadine Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu poster. Kamu dulu. Enggak kelihatan. Ya. Di sini ada waspada tentang gagal ginjal akut pada anak. Gagal ginjal akut itu didefinisikan sebagai suatu penurunan yang cepat dan mendadak dari fungsi ginjal. 3-8% penduduk Indonesia mengalami gagal ginjal akut. Kemudian pada data Kementerian Kesehatan dari Januari sampai 18 Oktober 2022, kasus gangguan ginjal akut pada anak sebanyak 206. Itu didominasikan usia 1-5 tahun. Gejala gagal ginjal akut terdiri dari volume urin, jumlah kencing yang menurun drastis, kemudian tidak keluar air kencing sama sekali. Mengalami demam, mengalami peningkatan suhu tubuh atau demam normal suhu 36 derajat Celcius. Gejala infeksi saluran napas seperti batuk dan pilek. Perubahan warna pada urin pekat atau kecoklatan. Bagaimana mencegahnya? Yaitu yang pertama, minum air mineral yang cukup. 2, pastikan pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi seimbang. 4, menggunakan obat dengan benar sesuai resep maupun informasi dari dokter. Yang terakhir, tidak jajan sembarangan. Untuk sumbernya kita diambil dari Scholar Google, dari jurnalnya
Islami Nurul sama Yonata Ade pada tahun 2019 dari Jurnal Kedokteran Universitas Lampung. Dan jurnalnya Andi Rifa Pita Buana dari Universitas Hasanuddin tahun 2021. 2021. Oke. Bikinnya di mana? Untuk pembuatannya di aplikasi Canva. Di aplikasi Canva. Ada kendala? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya. Ada yang mau memberikan saran atau masukan? Gak ada. Cukup? Ya udah cukup kalau gitu mah. Boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Next, mau kelompok siapa lagi? Silakan, kelompok berapa? Satu ya. Kelompok satu ada 2 ya? Iya. Oke. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Najla Rafifah Fakira Salimah. Saya Vera Hatrilia. Kami perwakilan dari kelompok 1. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan poster hasil dari yang kami kerjakan pada tanggal 7 Januari Sabtu kemarin. Kita membuat 2 poster. Poster pertama ada gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut adalah kondisi ketika ginjal berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Seperti ciri-cirinya ada demam selama 3-5 hari, mual, batuk, dan pilek. Jumlah air seni atau air kecil semakin sedikit, bahkan tidak bisa membuang air kecil sama sekali. Gejalanya ada tubuh menjadi mudah lelah, gangguan irama jantung, ruam dan rasa gatal di kulit, tremor di tangan, nyeri atau pembekakan di sendi. Langkah pencegahannya adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, membatasi asupan garam dan gula, menjaga berat badan ideal, menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap normal, minum air putih yang cukup, membatasi konsumsi obat pereda nyeri, berhenti merokok, membatasi konsumsi minuman beralkohol, mengelola stres dengan baik, berolahraga secara teratur, dan menjalani pemeriksaan prostat secara rutin, terutama bagi pria yang berusia lebih dari 60 tahun. Gagal ginjal kronis. Oh, kronis. Iya. Next. Terus gimana? Gagal ginjal kronis merupakan kerusakan fungsi ginjal yang bersifat progresif dan irreversible. Terjadi ketika tubuh gagal mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit darah. Ciri-cirinya, perubahan warna dan pola air kencing, tubuh sangat lelah, bau mulut, gatal dan muncul ruam di kulit, gangguan pencernaannya itu mual dan muntah. Gejalanya biasanya terjadi minimal 3 bulan, berupa penurunan berat badan dan tidak nafsu makan, bengkak pada daerah kaki dan tangan, sesak nafas dan cepat lelah, dan tekanan darah sangat tinggi. Langkah pencegahannya rajin beraktivitas fisik dan berolahraga agar badan tetap bugar, menjaga kadar gula darah tetap normal, menjaga tekanan darah tetap normal, menjaga berat badan ideal, minum air putih 8-10 gelas per hari, tidak merokok, periksa fungsi ginjal secara berkala. Semuanya bersumber dari Google Scholar dan beberapa dikutip dari Halodoc Siloam Hospital. Terima kasih. Ada yang ya. Ada yang ingin bertanya atau memberikan saran?
Nanti misalkan buat desain poster mungkin boleh. Kalau menurut aku itu desain poster yang bagian apa pencegahan mungkin bisa dikasih beberapa gambarnya. Soalnya kalau dibikin semua poster itu orang jadi malas baca poster gitu. Ada lagi? Tadi kelompoknya mana? Berarti ditulis ya. Atas masukannya, ada bukunya. Ada lagi yang mau ngasih masukan? Nggak ada ya? Ya. Terima kasih Galuh atas masukannya dari kelompok Bali. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, next. Kelompok 2. Kelompok 2 ya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Elang Sandi. Nama saya Vega Rama Saputra. Kami perwakilan dari kelompok 2 dan kami akan mempresentasikan tentang proyek yang kami buat, yaitu gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut. Penyebab dari gagal ginjal akut (GGA) biasanya disebabkan oleh sebuah peristiwa yang mengarah kepada kesusunan ginjal seperti dehidrasi, kehilangan banyak darah ketika dioperasi besar, atau cedera karena pengobatan-obatan, pengaruh obat-obatan. Dan faktor-faktor dari penyebab terjadinya gagal ginjal akut yaitu yang pertama, penurunan aliran darah. Gagal ginjal akut biasanya terjadi karena aliran darah menuju ginjal menjadi lambat, sehingga menyebab penumpukan racun dan limbah di dalam tubuh. Yang kedua, kerusakan langsung pada ginjal. Ginjal dapat mengalami kerusakan akibat beberapa penyakit. Beberapa diantaranya sepsis, kanker ginjal, hingga peradangan yang terjadi pada ginjal. Yang ketiga, penyumbatan saluran kemih, penyakit atau gangguan kesehatan yang menghalangi keluarnya urin dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Pengobatan gagal ginjal. Pengobatannya yaitu tentang berupa hemodialisasi atau cuci darah, pas pembatasan cairan yang masuk ke dalam tubuh, pada makanan sehat, dan berolahraga secara teratur. Obatnya yaitu bisa ini ya Pak, kumis kucing. Nah, kumis kucing ini memiliki banyak khasiat ya. Kandungannya salah satu Salah satu manfaat kumis kucing ini ya adalah membantu mengatasi berbagai gangguan penyakit ginjal. Yang ini daun kumis kucing bisa jadikan obat dengan secara direbus, dan air rebusannya diminum secara rutin setiap hari ya. Gejala gagal ginjal akut yaitu berkurangnya produksi urin, gampang lelah, sesak napas, terus bau napas menjadi tidak sedap, sama mudah lelah, terus sama penurunan kesadaran. Itu salah satunya. Ya udah. Kami mendapatkan sumber dari Google Scholar tahun 2015 dan Halodocs. Sekian dari presentasi kami kelompok. Yang mau ngasih masukan dulu. Ya, stopnya ngomong ya. Untuk poster itu kan ada gambar ya. Apa yang saya gagal ginjal itu? Kalian kira-kira tahu nggak? Mungkin belum dikasih gambarnya kan, tidak perlu menyesuaikan gambar juga, mungkin gambarannya bisa dicari oleh sendiri di Google. Tapi kan itu gagal ginjal. Lebih baik di posternya di satu juga di satu juga. Kalau ini gambar gagal ginjal yang akan mulai biar orang juga mau. Ya,
terima kasih sarannya. Ada lagi? Jadi yang dilakukan dari yang belum, ya udah oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Yang mau presentasi kelompok 4, 6 dulu deh. Ya, silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fadilah. Nama saya Rianti Agustini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang bertemakan tentang fakta-fakta penyakit ginjal kronis. Penyakit ginjal kronis atau PGK merupakan masalah kesehatan masyarakat global dengan prevalensi dan insiden gagal ginjal yang meningkat. Pada tahun 2018, Hari Ginjal Sedunia mempunyai tema yaitu Kidneys and Women Health. Tahukah kamu, PGK menduduki peringkat ke-12 tertinggi sebagai angka kematian dunia. Pada tahun 2018, data Riskesdas mencatat ada 713.783 penderita gagal ginjal dan 252 juta penyakit ginjal kronis pada perempuan. Menurut WHO, kasus kematian setiap tahunnya ada 850.000. Prevalensi pada laki-laki lebih tinggi, yaitu 57% daripada perempuan, yaitu 48%. Prevalensi global PGK pada tahun 2018 yaitu 0,38%. Di sini saya akan menerangkan sedikit penyebab penyakit ginjal kronis pada perempuan. Di antaranya yaitu diabetes, hipertensi, lupus nephritis, infeksi saluran kemih, infeksi ginjal, gangguan pada saat kehamilan yakni preklamasi. Dan cara menjaga kesehatan ginjal Anda adalah tetap aktif dan bugar dengan melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, konsumsi makanan bernutrisi dan kontrol kadar gula darah, periksa tekanan darah secara rutin, periksa berat badan secara rutin, jaga asupan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 2 liter per hari. Jangan merokok dan mengonsumsi alkohol, jangan mengonsumsi obat tanpa resep dokter secara reguler. Ada yang mau ngasih masukan atau saran? Kita bikin desanya itu dari aplikasi Canva. Sama kayak di Google ya, iya emang, tapi kita bikinnya sendiri dari Canva. Isinya, kalau itu 2015, kalau kita dari 2018 mencakupnya. Ada di situ dak 2015. Kalau laki-laki itu nggak? Kalau laki-laki beda lagi penyebabnya. Mungkin belum tambahin. Itu logo yang mana? Itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Boleh? Itu ininya apa sih, tema hari ginjalnya? Tema hari ginjal sedunianya. Ada lagi? Terima kasih atas masukannya ya teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kelompok 4 ya. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan perkenalkan nama saya Sudi Sugiyarti. Nama saya Syaki Kiran Elaiki Asyari. Di sini kami akan menunjukkan hasil poster yang telah kita buat dengan tema cara pencegahan penyakit ginjal kronis. Yang pertama itu ada apa? Rajin beraktivitas fisik dan berolahraga supaya badan kita tetap bugar. Kenapa sih kita harus rajin berolahraga? Karena dengan kita rajin berolahraga, berat badan kita itu bisa tetap ideal, serta tekanan darah menurun, serta risiko gagal ginjal kronis bisa berkurang. Yang kedua ada menjaga kadar gula darah agar tetap normal. Ada baiknya gula darah dapat diperiksa secara rutin. Sekitar setengah dari populasi penderita diabetes menderita penyakit ginjal. Namun hal ini dapat dicegah jika kita bisa mengontrol gula darah kita dengan baik. Yang ketiga ada minum air putih 8-10 gelas per hari. Air dapat mampu mengeluarkan zat beracun dan natrium melalui ginjal. Minum air yang cukup dapat menurunkan resiko penyakit ginjal. Jadi intinya air itu selain menghilangkan dehidrasi, juga mampu membantu ginjal menghalau risiko kelebihan gula dalam melalui urin. Yang keempat, tidak merokok. Merokok memperlambat aliran darah ke ginjal. Ketika lebih sedikit darah yang mencapai ginjal, maka fungsi ginjal akan menurun. Nah, cara pencegahan ginjal kronis kita harus mencegah dengan cerdik. C-nya itu ada Cek kesehatan secara rutin. kita harus cek dan kontrol tekanan darah dan gula darah kita. Jadi intinya kita harus cek gula darah kita agar kita tahu batas normal gula sama darah kita, supaya nantinya kita tahu kita harus mengonsumsi penyesuaian buat kita harus makan apa aja, dan kita nantinya bisa tahu harus mengonsumsi obat-obatan atau tidak. Yang E-nya itu ada enyahkan asap rokok. Kalian tahu gak sih, merokok itu bisa menyebabkan risiko mengalami kanker ginjal sekitar 50%. Jadi sebaik mungkin kita menghindari asap rokok sebisa mungkin ya. Yang R-nya itu rajin aktivitas tubuh. Pokoknya cari olahraga yang buat kalian seneng. Jangan yang terlalu berat kayak lari maraton, minimal yang kayak jalan atau bersepeda, terus jogging. D-nya itu ada diet sehat, kalori seimbang. Diet di sini bukan yang mengurangi asupan makanan, tapi lebih ke mengontrol asupan makanan kita. Jadi bukannya menghindari gitu. Bukan berarti kita harus menghindari mengonsumsi karbohidrat atau gula darah kita ketika kita mencoba untuk menjaga kadar gula darah kita. Tapi hanya saja kita perlu asupan yang seimbang dari protein ataupun lemak. I-nya itu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Bahkan hal ini merupakan kebiasaan sehat yang mampu mengelola kadar hormon. Selain itu, tidur yang terlalu sedikit juga bisa menyebabkan kualitas tidur yang buruk, atau tidur di waktu yang salah juga akan memicu gula darah tinggi atau meningkatkan risiko diabetes. Yang terakhir itu K, yaitu kelola stres. Stres yang berlebihan sebenarnya dapat menyebabkan kadar gula menjadi tinggi dan meningkatkan akibat peningkatan pelepasan hormon stres. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang mau ditanyakan dan saran untuk kelompok kami, dipersilahkan. Ada yang mau memberikan saran? Nggak ada ya, cukup ya. Ya udah. Apa? Kenapa? Ini ada tambahan ya untuk bagian maksa itu kan belum ada penjelasan tentang ginjal ya. Karena kita kan tema
temanya lebih ke fokuskan ke cara pencegahan, bukan ke gejalanya. Kemarin kita udah bilang kalau kita itu mengusung tema yang cara pencegahan gagal ginjal kronis. Oke, makasih. Tapi karena kita itunya udah gak muat, jadi ya udah. Ya udah, makasih sarannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan materi kita belum 100% akurat, dan hasil materi kita itu diambil dari Kemenkes dan dari mana? Dari RS Murni Teguh sama RS Kasih Ibu. Tahun 2018. Oke. Lagi sama teman-teman? Ada ya? Oke, ya udah kalau gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang belum presentasi? Udah semua ya? 1, 2, 3. Udah ya, udah semua ya. Oke, kalau udah semua ya udah. Yang tadi, yang terakhir, tetap dicatat masukan dari temennya buat nanti diisi LKPD. LKPD-nya jangan lupa diisi ya. LKPD-nya jangan lupa diisi. Apa lagi ya? Untuk masukan dari ibu, untuk semuanya ya ini Maya. Tapi kita bahas satu-satu dulu aja ya. Untuk masukan dari ibu, masih ini kita. Yang pertama kelompok 1. Tadi kelompok berapa dulu ya? Oh, kelompok 5 ya. Untuk semuanya ini, yang pertama dari referensi, tetap dicatat ya buat LKPD. Yang pertama dari referensi, kalau untuk referensi kalian tetap catat judulnya apa. Judul yang kalian ambil tuh apa. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun. Kalau tahun tadi tuh udah banyak bagus ya. Lebih baik dari tahun 5 tahun terakhir. 2018 berarti ya. 5 tahun terakhir lebih baik. Yang ketiga, apa ya? Diusahakan kalau bisa lebih baik lebih dari 1 referensi gitu. Tapi kalau 1 juga ya minimal 1 lah ya gitu. Tapi lebih baik lebih dari 1 referensi. Nah, untuk yang link-linknya udah pas tadi ya, udah nggak ada yang dari Brandly lagi. Itu aja. Kemudian apa ya tadi ibu lupa. Untuk yang masukan dari kelompok 5 untuk kelompok 1 kayaknya itu udah bagus ya. Ya itu juga lebih baik ada gambar-gambar lebih bagus. Untuk yang kelompok 6 mungkin untuk kelompok 6 fokusnya itu di gagal ginjal yang menyerang pada wanita meren ya mungkin ya. Jadi referensi untuk yang prianya tidak dimasukkan, mungkin ya udah nggak apa-apa. Itu aja mungkin dari ibu masukannya ya. Ada yang ditanyakan? Ya, kalau nggak ada silakan kalian buka Google Classroom-nya, sok dikerjakan tugasnya. Kalau ini tugasnya itu tugas ini ya masing-masing sendiri-sendiri. Ya oke, waktunya 15 menit ya. Tadi kita masuk jam berapa ya? Jam 10 ya? Setengah 11. Angket nanti aja. Tes tertulis dulu aja sekarang ya.
aja di situ. Isi aja di situ. Ada yang udah selesai? Belum. Oke, Iso silakan kerjakan. LKPD dikerjakan per kelompok ya. LKPD udah selesai semua? Belum. Habis ini kalian kalau masih ada waktu kerjakan LKPD per kelompok.
yang mungkin sama seperti yang tadi. Kemudian atau bisa juga remedialnya itu dengan diajarin sama temennya yang mungkin udah di atas KKM nilainya. Nah, kalau untuk yang sudah di atas KKM ya udah berarti tidak akan ada remedial gitu untuk yang itu. Itu aja untuk evaluasi ya. Next kesimpulan sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau? Gak ada, ditunjuk nih. Tunjuk aja, mau ditunjuk atau tunjuk tangan? Tunjuk tangan, ya udah sok siapa? Oh, udah bel tuh. Siapa yang mau? Dian aja? Ya udah sok Dian aja. Sok silakan berdiri. Sok. Ya di situ aja. Ya, Kesimpulan hari ini gimana? kesimpulan hari ini kita belajar tentang sistem ekspresi manusia di mana sekarang kita membuat poster tentang sistem ekspresi manusia agar kita tahu bahwa sistem ekspresi manusia ini bisa apa ya kayak ngasih tahu gitu ke orang kayak ekspresi itu penting buat dijaga. Jadi dari poster-poster ini mungkin nanti bisa kita sebarluaskan kepada orang kan. Jadi mereka tahu, oh kalau misalnya jaga sistem ekspresi itu harus ya gitu Bu. Oke, tepuk tangan untuk Diana. Siapa lagi? Satu orang lagi mungkin yang mau coba menyimpulkan? Ada cowok boleh, cewek boleh? Hah? Dani? Dani mana Dani? Oh Dani ini ya, udah silakan Dani. Ayo Dan, itu udah ada. Tadi aja yang tadi dikerjain. Sik, sok berdiri. Kesimpulan dari saya adalah gagal ginjal akut terjadi secara tiba-tiba dan mungkin dapat kembali normal, sedangkan gagal ginjal kronis berkembang secara bertahap dan seringkali tidak bisa disembuhkan. Nah gitu aja Bu. Oke. Tepuk tangan buat Dani. Ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya karena sekarang kita sistem ekspresi pada manusia sudah selesai. Jadi untuk pertemuan berikutnya kalian baca di rumah materinya tentang sistem koordinasi pada manusia ya. Nah, gimana hari ini? Pelajaran hari ini menurut kalian? Kalian excited, happy, bingung atau sedih? Happy. Di sini semua. Ada yang masih bingung nggak? Nggak ada. Ada yang sedih? Galau mungkin? Galau, sedih, deg-degan. Karena liburannya udah habis ya, jadi sedih meren. Iya, baru juga masuk udah dikasih asupan ya, keren nih Pak 3 mah. Ya, oke, silakan kalian buka kembali Google Classroom-nya. Kalian buka lagi anketnya. Kalau tadi kalian mengerjakan evaluasi, kalau sekarang coba kalian buka anketnya, waktunya 10 menit ya kalian kerjakan.
Udah selesai? Presentasi ya.
besok kan udah rapi gitu kan. Ya udah, silakan. Udah beres-beres semuanya. Udah ya, silakan Kak M memimpin doa lagi sebagai penutup. Ya. Duduk siap. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Sama-sama.